Oke, lanjut untuk yang latihan merger dan akuisisi. Terus lihat di soal. Jadi diketahui bahwa eh, informasi dari dua perusahaan sebelum merger, PT A sebagai akuisisi PT B dengan total earning 1.400 dan 500. Di sini amannya kita terus rumus rumus yang dipakai, rumus. Oke. Terus setiap saham dari PT B itu bernilai 10 euro. Jadi kita tulis dulu keterangan, diketahui dulu eh, PTB sahamnya itu adalah 10 euro. Nah, setelah itu eh, yang ditanyakan berapa at present buat PTA dan PTB. Terus, oh, oke. Yang kedua adalah catatannya adalah tidak adanya sinergi. Tidak ada sinergi. Nah, kalau kita jabarkan rumusnya, satu untuk PAB itu adalah PA plus PB plus sinergi minus cost. Ini rumus pertama. Sehingga nanti ketika ditanya yang kedua adalah, kalau ini kan berarti rumus nilai perusahaan gabungan setelah merger atau akuisisi. Ini adalah berapa sih harga saham baru setelah merger atau akuisisi. Maka untuk cari rumusnya, PAB sama dengan PAB dibagi saham A, atau saham akuisisor yang mengakuisisi. Nanti tergantung, ini ada dua. Ini yang pertama. Untuk yang kedua itu bisa PAB PA plus PB plus sinergi dibagi saham A lama plus saham A baru. Nah, jadi tergantung nanti dia ini asumsinya apakah pakai cash atau dipertukarkan saham. Jadi ada dua kemungkinan untuk kasus merger akuisisi. Apakah dia dipertukarkan dengan atau dia beli langsung sahamnya, beli langsung ya berarti nanti akan timbul rumusnya ke sini. Nih, PAB-nya ke sini semuanya. Jadi ini PAB-nya termasuk pos. Tapi ketika kita ingin mempertukarkan perusahaan yang mempertukarkan dengan saham baru, artinya kosnya ini sama dengan nol. Nanti akan muncul namanya penerbitan saham A yang baru atas pertukaran tadi. Nah, ini berarti kalau pakai cash ini pakai saham. Oke, kita lanjut ke soal. Di soal diketahui, nah yang ditanyakan pertama adalah beberapa saham PTA yang harus diberikan ke PTB shareholder. Bentar, akuisisor ini oh, jadi lupa ya. Dia benar pengakuisisi. Nah, intinya berapa kan nilai pertukarannya kan?
istilahnya nilai saham barunya itu berapa gitu. Maka kita hmm, coba pakai jawab, coba pakai jawab. Kita telusuri dulu berapa sih harga saham baru dia hmm, setelah dia harga saham baru setelah merger dan akuisisi. Nah, kalau pengen tahu harga saham baru, tadi ada dua kemungkinan. Bisa kita pakai cost, jadi seolah-olah apa ya? Seolah-olah tadi 10 euro ini itu bisa jadi ada dua cara gitu. Pertama kita hitung secara proporsi, yang kedua adalah hitung dia kalau dipersamakan dengan cash, ya anggaplah ini bukan ada pertukaran gitu. Jadi ini dia tidak melalui pertukaran tapi dia pakai pakai cash. Nah, berapa sih jumlah sahamnya gitu. Nah, kalau gitu kalau yang asumsi pakai cash, kita bisa hitung kita cari dulu PAB-nya yang tadi pakai rumus PA plus PB plus sinergi minus cost. Nah, ini kalau nilai PA kan perusahaan itu adalah hmm, berapa ini? Ya, perusahaan itu kan outstanding ya, jadi tambah lagi satu rumusnya. Jadi untuk nilai V, A atau VB ya itu outstanding share dikali price per share. Outstanding share dikali price share. Jadi harga saham dikali jumlah saham. Nah, kalau gitu berarti kita ketemu 500 dikali 34 ditambah 200 dikali 8 ditambah 0 karena sinerginya tadi 0 itu sama dengan 0 dikurang costnya. Nah, ini kita pakai asumsi cash ya. Asumsi cash. Nanti kita coba berbagai cara gitu. Asumsi cash. Nah, minus costnya ini. Jadi costnya itu kan tadi anggaplah 10 euro ini adalah sebagai cash. Beli itu bukan harga saham tapi kita harga beli tunai. Maka 10 euro ini kita kalikan dengan cost-nya ini adalah 10 euro dikalikan dengan saham PTB. Ada 200 lembar. Lembar ya, lembar saham PTB. Maksudnya, lembar saham PTB. Berarti kan 10 euro dikali lembar sahamnya ada 200 sama dengan 2000. Maka ini kita kurang 2000. Maka hmm, per saham A. Oke, ya. Per saham A. Per saham A yaitu sama dengan ini per saham A di sini. Jadi saham A-nya itu tadi berapa ya? 500. Kita tulis 500. 500. Berarti PAB-nya adalah hmm, 33,2. 20. Nah, maka ini kalau kita hitung berapakah jumlah lembar lembar saham yang dapat diserahkan itu gampangnya adalah cost
dibagi dengan eh, PAB. Ini adalah lembar saham yang diserahkan. Berarti kalau kita tulis di sini costnya itu ada 2.000 dibagi dengan 33,20 sama dengan 60,24. Nah, ini tadi kita pakai cara satu, atau kita sebenarnya ada tiga cara ya. Hmm, apa coba cara dua ya? Cara dua. Tapi secara dua cara satu sama sih. Gitu deh. 50,24 lembar. Nah, ini kan kalau dia disetarakan dengan cash. Nah, sekarang kita coba sebenarnya kalau cara dua ini ujung-ujungnya cara kalau pakai cara dua yang dia benar-benar kita mau hitung PAB, PA plus WB plus sinergi dibagi dengan X sorry, saham A lama, saham A lama. Nah, ini kan rumus ketika dia ingin menerbitkan saham. Jadi kayak sebenarnya kayak bolak-balik rumus gitu. Ketika PAB-nya ini kita ambilnya dari sini. Oke, kita ambilnya dari sini PAB. Nah, maka sebenarnya kalau kita putar rumusnya di PAB, sorry, PAB kan berarti 33,2 sama dengan PA plus PB. Jadi ini sama sampai sini. Ini kalau kita total itu sama dengan eh, berapa ya tadi PA plus PB 34 18.600 dibagi saham alamat tuh 500 plus hek baru. Ini kalau kita putar-putar rumusnya akan ketemu nanti saham barunya adalah sama 60,24. Ini tadi yang cara dua. Tapi kalau dibilang cara dua ini soalnya mesti ngikut ke cara satu. Jadi mungkin hanya untuk pembuktian kalau. Nah, yang benar berbeda itu ketika kita pakai cara tiga. Di cara tiga ini ya, tulis cara satu, cara dua, terus cara tiga. Nah, kalau pakai cara tiga, eh, perlu nama rumus ya. Jadi rumusnya ini, nih, di kopas dari mana? Alamat dikali A dibagi B. Jadi gini rumusnya. Sebentar lagi deh. Rumus proporsi saham A lama dikali A dibagi B. Ini adalah sama dengan lembar saham baru. Hmm, Lembar saham baru. Terus ini cara hitung nilai perusahaan. Saham
Nah, oke, biar jelas. Nah, cara tiga, eh, cara tiga ini yang tadi kita pakai porsi. Nah, cara bikin porsinya ini kita bikin dulu nih neracanya. Oke, ini kan sisi aset, sisi eh, liabilities plus equity ya. Jadi kalau kita bikin neraca, nah berarti kan kalau yang namanya sinergi itu nilai perusahaan A ditambah perusahaan B ini kemarin ya. Nah, kan PA plus PB ya jadi PA atau PB adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan A dan perusahaan B kalau kita gabungkan itu jadinya ketemunya 18.600. Jadi yang merah-merah ini kita total 18 nih, yang ini tuh kita total jadi 18.600. Otomatis di sisi equity nah, akan ada muncul 18.600. Nah, dari 18.600 ini yang kita sebut namanya proporsi. Proporsinya itu eh, tadi kan dibilang 2000 itu eh, nilai saham yang dipertukarkan itu kan 2000 ya. 2000 itu nilai nilai sahamnya yang didapat dari 200 ini 200 dikali. Nah, 200 dikali dengan 10 euro, ketemu 2000. Nah, berarti eh, 2000 ini seperberapanya 18.600. Nah, kalau kita notasikan tadi, jadi ini tuh sama dengan gampangnya A, ini B. Itu berapa persennya? 2000 per, jadi A itu 2000 per 18.600. Ini kalau nggak salah 0,11. Ini sisanya ya, berarti 16.600 dibagi 18.600. Berarti sekitar 0,89. Nah, kalau udah gini, gampang langsung ketemu tadi rumus nih, lembar saham baru. Ditulis, jadi lembar saham baru adalah saham A lama dikali A dibagi B. Saham A lama itu tadi kan 500 dikali 0,11 dibagi dengan 0,89. Benar ya? Nah, kalau catatan aja ini yang penting pembulatannya dalam bentuk utuh. Cek pembulatan karena nanti eh, hasilnya akan beda. Beda ya lumayan koma. Nanti ketemu 60,24. Jadi mau pakai emang namanya pakai satu atau dua cara, salah satu caranya untuk cross check jawaban yang lain gitu. Nah, makanya 20,24, 60,24, 60,24. Sekarang yang ditanyakan nomor B. Jadi nanti opsional mau pilih cara satu atau cara dua. Yang nomor B, yang nomor B itu ditanya apa ya? Earning per share dan price earning ratio. Oke, kan earning per share itu oh ya, total earning bagi lembar saham.
Nah, berarti kan nomor dua, ya, terus nomor dua, earning per share rumusnya adalah total earning dibagi saham, tapi dalam bentuk total. Saham bentuk saham total. Oke, nah earningnya tadi ini satu ya, rumus satu, ini set biru. Oke. Maka ini kalau kita tulis di bawah earningnya berarti earning per share-nya di earning per share total earningnya tadi berapa ya? Di soal tuh 1.400 ditambah 500 berarti 1.900 dibagi dengan saham total. Nah kan tadi dia melalui pertukaran saham. Berarti ada 500 plus tadi 60,24 yang ini. Nah, ini Pak. Maka ini persennya adalah berapa ya? 3,39. Apa ya mata uang euro ya? Per lembar. Barang yang nomor 3. Mepet ya. Yang nomor satu, 2, 3. Oke. Nah, yang nomor 3, eh, nomor persen sama 3 itu apa ya? Bang? Bukan nomor 3 sih, mesti nomor 2 ya ini. 2A, 2B. 2B. Ini gitu. Nah, yang ditanyakan per per setelah dia merger kan. Berarti kan per itu adalah lupa earning per share price dibagi PS. Jadi eh, harga share price, harga saham dibagi dengan earning per share. Nah, ini makanya kalau kita tulis share price-nya itu tuh berapa ya? Share price yang baru ya. Yang baru itu tadi nih di 33,20. Di 33,20 per per 3,39 sama dengan 9,79. Tuh. Terus yang nomor 3, give your opinion on this merger. Apa ya poin opini? Oh, kalau opini berarti kita coba lihat ini kan dari sisi mana ya? Eh, kita hitung NVP-nya tuh. NVP-nya itu jadi dari sisi pengakuisisi, jadi dari sisi PTA, ya dari sisi PTA
dari sisi PTA, MVP kan rumusnya itu masalah PA plus PB, ini ya rumusnya. PB plus sinergi dikurang kos. Oke. PB plus sinergi di minus kos. Oke. PB-nya tadi kalau kita hitung dari 200 dikali 8 dikurang 2000 atau 1600 dikurang 2000 sehingga hasilnya minus 400. Nah, kalau positif dari sisi kalau negatif dari sisi NPV atau sisi perusahaan yang mengakuisisi, nah seharusnya kalau berdasarkan penilaian investasi, investasi eh, atau ini dasar dasar untuk pengambilan keputusan merger, kalau misalkan dia nilainya minus, harusnya ini tidak dilakukan merger karena eh, pertama yang tadi dia NPV-nya negatif ya. Kenapa NPV-nya negatif ya? Karena tadi tidak adanya sinergi itu. Apakah dari nanti dari setelah dia gabung itu harusnya ada potensi pendapatan naik atau ada misalkan potensi biaya-biaya yang bisa diturunkan gitu. Jadi dan sebagainya lah. Nah, itu untuk yang seperti ini eh, tidak tidak dilakukan merger karena NPV negatif. Ya, oke, kita lanjut soal ini agak lebih nggak terlalu susah ya. Terus mana lagi ya? Ini susah nggak? Enggak, cukup nggak ya? Cukup sih. Oke, nah ini sama. Yang ditanyakan kan Alfa sedang memungkinkan mengakuisisi PT Beta. Jadi kalau kita tulis diketahuinya berarti PT Alfa itu yang kita simbolkan A, PT Beta itu B ya. Ini A itu pengakuisisi, B yang diakuisisi. PTM menunjukkan bahwa akuisisi tersebut akan meningkatkan arus kas setelah pajak tahunannya 350 juta. Diasumsikan selamanya. Oke. Perpetuity berarti nilai pasar PT Beta saat ini yaitu 7 miliar sementara nilai pasar PT Alfa 22 miliar. Tingkat diskon rate yang dipakai adalah 8%. PT Alfa sedang mencoba untuk memutuskan apakah akan menawarkan 30% sahamnya atau membayar 9 miliar dalam bentuk tunai. Oke. Intinya kan adalah berapa nilai sinerginya PT Beta oleh PT Alfa dari akuisisinya. Nah, berarti nilai sinerginya nomor satu. Sinerginya, sinergi itu kan tadi dia ada mention bahwa ini loh, ada bahwa akuisisi ini akan meningkatkan arus kas ke 90 juta yang asumsikan selamanya untuk perpetuity dengan tingkat diskon rate 6%. Artinya nanti ketika dia ada digabung akan muncul namanya sinergi dari arus kas ini gitu. Maka sinerginya itu langsung kita hitung menggunakan rumus perpetuity 350 juta dibagi dengan R.
Bentar. Jadi 350 juta dibagi dengan eh, R, kan rumus perpetuity itu 8%. Berarti sama dengan berapa M? 4, 8, 7, 5, 2, 3, 6. Sebenarnya itu lah ya. Terus nomor 2, berapakah NVP? NVP. NVP kan tadi PB plus sinergi minus cost. PB-nya nilai pasar PT Beta di dalam mention. Nilai pasar PT Beta adalah 7 miliar. Berarti PB-nya 7 miliar, 7M, nah itu sih ya. Sinerginya 4,8 M, cost-nya, nah cost-nya itu dari mana? Cost-nya itu kan dia bilang ada bilang keterangan ya. Minus cost. Ah ini, jadi dia ada opsi dengan saham atau membayar 9 miliar dalam bentuk tunai. Nah, kalau kita coba yang ini pakai cash, kayak cash method. Berarti ini kurang 9M. Cash method. Nah, ini berarti sama dengan 7, 7 tambah 4 dikurang 9, 11 kurang 9, 2,8. 2,875, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ya. Nah, ini cash method. Terus yang tanya yang B, NVP. Kalau di kita pakai pertukaran saham, sorry, bukan NVP ya. NVP saham itu kan tinggal PB plus sinergi minus cost. Tapi costnya itu tidak 9M. Karena dia di keterangan tuh 30%, melakukan 30% sahamnya. Nah, cara ngitungnya 30% ini eh, kita hitung dulu PAB-nya. Jadi kan PA plus PB ini. Nah, ini tuh yang kita cari cost-nya tuh berapa sih gitu. Cost dari sahamnya itu 30%-nya. Kan dia bilang 30%. Menawarkan 30%-nya. Berarti kan PAB-nya itu PA plus PB plus sinergi. Kita hitung dulu nilai perusahaan secara total. Maka ketemu 22 ditambah 7 ditambah 4,8 ketemu PAB-nya adalah 33,875. Nah, dia akan menawarkan, ini kan nilai perusahaan gabungan. Ini kan gabungan. Dia akan menawarkan 30%-nya. Berarti 30%-nya ini adalah cost-nya. Cost-nya adalah jadi 10,162, benar nggak? Salah lagi. Iya benar, 10,162, 500. Berarti cost-nya 10,1 M. Nah, makanya kita masukin tadi 7M ditambah 4,8 M dikurang 10,1 M.
ketemulah ini pakai cara saham 30%. Ketemu sini aja. Ketemu jawabannya adalah berapa tadi? 7 minus 1,712.523. Oke. Nah, ketemu eh, ini kelihatannya 2,8 sama 1,7. Terus alternatif kata yang sebaiknya dipilih PT Alpha. Nah, kalau dari sisi pengakuisisi, pilihlah NVP yang lebih dari nol. Tapi kalau dia dua-duanya lebih dari nol atau positif, maka pilih yang paling besar. Maka yang dipilih adalah menggunakan cash method. Adalah 2,8 M. Jadi jawaban C ini aja deh, 3. Tiga. Pilih menggunakan cash. Karena NPV terbesar. Oke. Nah, ini kita coba satu lagi soal terakhir. Jadi dibahas di video berikutnya. Oke, untuk yang sisa soal latihan, ini udah, ini udah. Oke, sisa sampling nanti di satu video di sisa satu soal. Nggak bisa disalin. Oke, PTA dan PTB adalah 2% dengan 10% kenaikan ekuitas. PTA memiliki 250 lembar saham beredar dan harga pasarnya 16.500. Sementara nilai per sahamnya adalah 10.000. Ini PTB memiliki 500 saham beredar dengan
ribu, nilai par 10.000, PTB memiliki 500 saham beredar 17.000, nilai par sahamnya 12.000. Tanggal 2 Januari, PTB mengakuisisi PTA. Jadi harus hati-hati. Jadi PTB itu sama dengan pengakuisisi. PTA adalah yang diakuisisi. Oke, ya kan? Kata dia PTB mengakuisisi PTA dengan harga 4,29 miliar secara tunai. Nah, itu nilai akuisisinya, cashnya, costnya atau cashnya. Maka NPV-nya kalau kita hitung langsung aja. Tadi kan PB plus sinergi, ini ada sinergi nih. Ada ya, 120 juta nih. Oke. Minus cost. Costnya tadi dibilang adalah 4,29 M. Maka VB-nya adalah, nah hati-hati. Kalau ini nilai, kan ada dua nilai nih, harga pasar dan harga par. Nah, kalau sebenarnya harga yang kita pakai untuk menghitung nilai perusahaan, yang nilai perusahaan itu adalah harga harga dikali price, price per share, harga saham dikali dengan 250. Tapi kalau nilai par itu adalah nilai nominalnya atau kalau nggak salah nilai saat dia pertama kali dibeli gitu. Sementara nilai pasar adalah nilai yang berlaku. Nah, yang digunakan menjadi dasar untuk menghitung nilai perusahaan adalah nilai pasar. Maka nanti untuk PTB ya kan berarti PT yang diakuisisi atau VB ya, kita bisa VB. Nah, VB nilainya berarti 16.500 enggak, bukan, 500 dikali dengan 17.000, 500.000, 17.000 ditambah 120 juta dikurang 4,29 M. Ini kalau kita kurang, kalau kurang, sebentar, bentar. Kan PTB memiliki, iya, kan PTB 500, yang VP kan PB, sorry, oke. Nah, berketemu NPV-nya kalau dihitung 4,330. Artinya NPV positif. NPV positif. Berarti, cuma ditanya berapa nilai NPV, NPV atas akuisisi PT A ke PT B. Yang B, berapakah nilai PTB, nilai PTB setelah akuisisi. Mereka kan ini sama dengan PAB ya. Nilai ini kan nomor satu, nomor dua. Maka nilai PTB, jadi nilai si pengakuisisi berapa atau PAB-nya, nilai setelah diakuisisi berapa. Nah, PA plus PB plus sinergi minus cost kan. PA-nya berarti 250.000. Sorry, 250.000 sih. 500, bang, kok jadi bingung PB. PB-nya itu kan yang diakuisisi. PTA, PTB. Oh, ini salah, 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 sorry, sorry.
Yang PB itu yang mengakuisisi PA, berarti PB-nya ini 517.000. Oke, ini benar PB-nya. PTB yang mengakuisisi PTA, terus PTB, PA, PA, PA itu kan berarti kan 250, ya benar, 250.000 dikali, ntar PTA tuh kan diakuisisi. Oh, ini kan nilai, sorry, makanya PB itu PTA ini, balik-balik. Nah, jadi kan 250 kali 17, 16.500 sama dengan minus 45 juta. Nah, terus di sini berarti kan PA nilai perusahaannya kalau kita gabung PA plus PB, PA-nya itu jadi perusahaan A yang akuisisinya yang nilai B berarti 500.000 dikali dengan 17.000 ditambah 250.000 dikali 16.500 ditambah 120 juta minus 4,29 M. Ini kita tambah-tambah ketemu nilai PTB adalah 4.080.000, 4 miliar. Oke. Nah, sekian untuk video untuk Get Merger Akuisisi. Nanti ada dua soal terakhir. Hmm, mana ya tuh? Iya, kalau main agak, ya, main agak yang akan kita bahas dua soal terakhir terkait dengan merger dan akuisisi.